Kembali. Nah, pemirsa, di tahun ketiga perang antara Rusia dan Ukraina, negara-negara Eropa bersama Inggris dan juga Kanada menegaskan dukungan teguh untuk Ukraina. Sementara pemerintahan baru Amerika Serikat di bawah Donald Trump memiliki pendekatan baru. Ini akan menjadi pembicaraan Perdana Menteri Inggris yang segera menemui Donald Trump. Dan informasi terkini akan disampaikan langsung oleh rekan saya Adia Anwari langsung dari London. Selamat malam waktu Indonesia, Adia. Silakan laporan Anda. Baik, selamat malam waktu Indonesia, Faisal dan juga pemirsa TV One. Memang pertemuan antar dua belah pihak Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan juga Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini memang akan berlangsung esok hari, tepatnya pada Kamis 27 Februari 2025 mendatang. Yang mana sebelum keberangkatannya Perdana Menteri Inggris Keir Starmer ini hari ini menghadiri sesi tanya jawab yang tentunya sudah dilakukan setiap minggu begitu, yang artinya memang mingguan di The House of Commons pada hari ini Rabu 26 Februari 2025. Nantinya esok hari pertemuan ini akan dilaksanakan di Washington DC atau tepatnya di The White House begitu. Dan apa saja fokus utama yang kemudian akan dibahas oleh kedua belah pihak? Salah satunya yang pastinya adalah untuk menyoroti konflik antara Ukraina dan juga Rusia, di mana memang dikabarkannya bahwa Perdana Menteri Starmer ini akan menekankan pentingnya pencapaian perdamaian yang adil dan lanjut di Ukraina serta menghormati kedaulatan dan integritas dari wilayah tersebut. Memang dari beberapa kasus ataupun kontroversi yang cukup hangat begitu sedang diperbincangkan di media-media di Eropa adalah bagaimana langkah-langkah Donald Trump yang belakangan ini tidak mengikut sertakan pihak dari Ukraina dalam melakukan negosiasi, kesepakatan ataupun perjanjian. Nah, nantinya ini dikabarkan akan menjadi fokus utama dari perbincangan kedua belah tokoh tersebut. Nah, ini apabila bisa kita berbicara sedikit begitu mengenai pandangan-pandangan atau opini-opini dari media-media yang ada di Eropa mengenai hal ini, memang cukup bisa dikatakan cukup negatif begitu, karena dari beberapa negara, misalnya dari Jerman ataupun media-media dari Prancis, keduanya ini mengatakan bahwa Donald Trump ini kemudian telah melakukan perjanjian negosiasi yang kurang tepat begitu dari taktik ataupun dari segi teknisnya. Beberapa kasus juga sempat di-highlight di media Eropa. Salah satunya adalah di mana ketika Donald Trump ini meminta atau melakukan atau memiliki proposal terhadap pihak Ukraina dan juga Rusia dengan meminta kepemilikan 50% dari sumber daya mineral dan juga minyak dari Ukraina sebagai bentuk pembayaran atas dukungan Amerika terkait konflik yang selama ini ada di antara kedua belah pihak yang masih cukup panas hingga saat ini. Tentunya negosiasi ini langsung ditolak mentah-mentah oleh Presiden dari Ukraina Volodymyr Zelensky yang mengatakan bahwa tentunya ini tidak ada negosiasi apapun sebelumnya, hanya merupakan perjanjian yang kemudian sudah jadi dan di mana pihak Ukraina juga tidak dapat memberikan opini atau pandangan sebelumnya, hanya kemudian menjawab iya atau tidak saja dari perjanjian ini. Selain itu juga memang Trump ini bisa dikatakan dari media Eropa dikatakan bahwa Trump ini selalu atau sering sekali membuat pertemuan rahasia dengan para petinggi negara-negara. Salah satunya adalah mengusulkan perjanjian damai dengan para pemimpin NATO di Brussels tanpa adanya kemudian informasi-informasi yang terbuka dan transparan kepada publik. Oke, baik Adia. Kita menangkap poin-poin yang Anda sampaikan. Terima kasih atas laporan Anda langsung dari London. Sebelumnya juga ada Muhammad Hussein yang mengabarkan langsung dari Kairo, Mesir. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Dan pemirsa, kabar hari ini masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.